mal, zakat fitrah ya, atau santunan. Saya ini menyebut Pak ya, mohon nanti dihitung betul Pak. Zakat mal kita sudah tahu ya Bapak Ibu, nisabnya berapa? Nisabnya zakat mal berapa Bu? 85 gram emas ya. Itu dalam 1 tahun atau haul. Jadi Bapak Ibu kalau punya harta dalam 1 tahun itu mencapai 85 gram, maka harus dikeluarkan 2,5% ya. Ini bapak-bapak emasnya berapa gram Pak? Atau ibu-ibu ini ya yang emas itu ya, emasnya berapa gram Bu? Atau berapa kilo? Saya pernah ngaji Pak, saya tanya Bu, emasnya berapa kilo? Alhamdulillah Ustaz, 80 kilo. Lah Mas nopo niku Mas Joko. Saya bojone. Disangkati mboten nggih emas itu nggih. Jadi kalau 85 gram emas, sekarang emas berapa Bu? 1 juta ya, kurang lebih lah, itu aja lah 1 juta Bapak Ibu. Kalau penghasilan Bapak Ibu dari usaha apapun, ya namanya penghasilan zakat mal, itu kalau nisabnya mencapai nanti 1 tahun 85 juta, okay, itu harus dikeluarkan tadi 0,025 2,5%, 2.125.000. Kata nomor segede, sedikit atau banyak Pak? Sedikit. Lalu kan bertanya begini, Mas, Pak, Ustaz, saya itu ya penghasilannya itu bulanan, nah, bisa dihitung bulan, berarti 85 juta tadi itu dibagi 12. Berapa itu Pak? Penghasilannya berarti 7.830.000. Jadi Bapak Ibu yang mencapai gajinya 7.083 atau digenapkan saja ya 7.100.000 itu harus mengeluarkan 2,5%, 177.000 setiap bulannya. Sedikit atau banyak? Ya, sedikit atau banyak itu tergantung pembandingnya. Karena pembandingnya tadi berapa tadi? 7 juta ya, 177 itu berarti sedikit. Jadi tergantung pembandingnya, sedikit banyak, bagus ya, putih atau hitam. Bapak-bapak kalau ingin disebut sebagai orang kaya ya sering bergaul dengan orang miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin kulitnya disebut putih, maka sering bergaulan dengan yang berkulit hitam. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi punya keyakinan kemudian harus mengeluarkan. Satu, kepemilikannya itu nisbi, tidak mutlak. Semuanya ditinggalkan Pak, kalau orang sudah meninggal itu ya. Justru bahkan mengapunten Bapak Ibu sekalian ya, tentang harta itu kalau anak turun kita itu tidak dijelaskan dengan baik ya, anak-anak itu justru bisa menjadi musuh loh Pak, antar anak. Kasusnya sudah banyak, orang tua meninggal, hartanya banyak, tetapi anak-anak itu tidak diberi penjelasan tentang konsep harta dalam Islam, rebutan warisan. Betul nggak Pak? Kalau sudah rebutan warisan itu sedulur dan musuh. Banyak Pak, mengkasuskan bahkan orang tuanya karena bapaknya yang meninggal, ibunya kan dia menjadi ahli waris juga, anak-anaknya jadi ahli waris. Merasa karena tidak tahu keumuman ibu tidak dapat. Masalah harta itu sensitif betul Pak, kalau sudah hubungannya dengan tadi kematian atau warisan. Dan saya ingin menyebut sebagai tuntunan juga yang disebut dengan harta warisan itu kalau sudah meninggal orang tuanya dipakai, maka pembagian harta waris itu kalau sudah meninggal. Kalau belum meninggal
ini orang tua kita jangan sampai Pak membagi warisan. Karena kalau membagi warisan sebenarnya mendoakan supaya cepat. Karena warisan itu dibagi kalau sudah meninggal. Kok masih hidup dikumpulkan untuk kono, untuk ini, itu bukan warisan, itu disebut hibah. Harta Pak Yamin, harta itu kelihatannya menggiurkan, tapi juga bisa menjerumuskan. Bahkan dalam bahasa Arab sendiri Pak, ya, harta itu disebut dengan malun, ya, bahasa Arabnya harta itu malun, jamaknya amwalun. Itu dari kata malaya milu yang artinya bengkok. Jadi harta itu punya kecenderungan membengkokkan. Itu para ahli hikmah itu menyebut begitu. Semakin banyak harta itu semakin punya kecenderungan dia itu bengkok dari syariat agama. Kalau tidak betul-betul berpegang teguh. Saya mau tanya kepada jamaah, Bapak Ibu sekalian, tolong dijawab dalam hati saja. Dijawab dalam hati. Bapak Ibu itu bisa sholat khusyuk itu kalau pas punya duit banyak atau pas ketika banyak utang? Ya utang. Boten sah dijawab. Ini tengen hati mawon. Dua-duanya. Bahkan kita buka surat Al-Fajr ayat 15-16. Kadang orang itu kalau diberi harta banyak, Allah itu memuliakan itu. Belum tentu, belum tentu. Manusia itu kalau kemudian disempitkan, ya hartanya, rizkinya, sholat di PHK macam-macam, Allah ini menghinakanku. Al-Quran menyebut kalah, enggak, tidak. Maka kalau semakin banyak hartanya, maka zakatnya semakin besar. Kan gitu Pak, apa yang diberikan harus semakin lebih banyak supaya tadi dimuliakan betul. Jadi harta 4 menit lagi ya, 40 menit. Kita percepat. Yang kedua, tadi tidak beriman kepada Allah hari akhir. Lalu kemudian yang kedua kita balik berarti riyak. Riyak itu pembatal pahala semua ibadah. Sholat riyak batal, sedekah riyak batal, puasa ya hanya karena ingin dilihat, sholat dan seterusnya batal, hilang, terhapus itu, tidak ada nilainya. Itu riyak. Maka menata hati itu menjadi penting. Menata hati itu menjadi penting. Yurokunan hanya untuk dilihat manusia. Yang ketiga itu adalah menyakiti hati dari si penerima. Maka ini sudah bicara tentang cara memberikannya. Kalau tadi masalah batinnya si penerima ya dibetulkan dulu keyakinannya kepada Allah, tidak riak. Nah yang ketiga itu caranya itu memberi itu harus baik Pak. Memberi itu kan caranya banyak ya, dilempar juga bisa ya Pak ya. Duncalnya lagi sakit toh gitu. Bisa oke. Tidak elok Pak. Bahkan adabnya nih Pak ya. Dalam satu riwayat itu, kalau Bapak Ibu supaya tidak menyakiti hati si penerima, misalnya Bapak Ibu datang kepada orang yang kurang mampu, lalu kemudian ngasih bingkisan atau ngasih uang, Ibu ini ada rezeki, tolong diterima. Ya, pasti akan bilang terus ngobrol kalau gitu, jadi kan aja pamit. Begitu ya, saya mau pamit sekedar ini ada kok nanti dibawa. Biasanya memberi Pak, kadang-kadang memberi, tapi kadang bentuk pemberiannya ya tidak sama dengan yang Bapak Ibu berikan. Tapi misalnya Bapak Ibu kasih uang 1 juta kan nggak mungkin sekedar mungkin ini akan gansal yuto. Misalnya kemudian kasih ya apa pisang atau gorengan atau misalnya apapun yang mungkin kita anggap rasa boten saya aku boten saya jenengan gawani nopo-nopo.
Nah itu adabnya Pak. Kalau kemudian ada orang yang tidak mampu setelah jenengan kasih sesuatu, ya itu kalau dia bukan mengembalikan, tetapi memberi hadiah, jenengan tolong diterima Pak. Ya. Oh iya, matur nuwun. Tapi kalau ditolak, ya, itu bisa menjadikan hatinya itu tersinggung. Gitu. Mungkin juga kayak sayur atau namanya degan ya. Ya. Jadi ini 43 terakhir tidak menyebutnya. Oke, bila berkata Bapak Ibu sekalian, mohon maaf terlalu panjang, saya akhiri. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.